Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap menerima makanan rohani pada pagi ini. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur Kau tambahkan 1 hari umur kami untuk kami semakin mengenal-Mu. Berilah kami hikmat-Mu yang baru pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini melakukan untuk Tuhan, diambil dari Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Seorang ayah memberikan uang 50 sen kepada putranya yang masih kecil dan berpesan bahwa ia boleh memakai uang itu sesukanya. Di kemudian hari, ketika sang ayah menanyakan tentang uang itu, si anak menjawab bahwa ia telah meminjamkannya kepada seseorang. "Siapa yang kau pinjami?" tanya ayahnya. Anaknya menjawab, "Aku memberikannya kepada seorang pria miskin di jalan yang kelihatannya lapar." "Oh, itu salah. Kamu tak akan pernah mendapatkan uang itu kembali," kata ayahnya. Jawab anaknya, "Alkitab mengatakan bahwa orang yang memberi kepada orang miskin berarti melakukannya untuk Tuhan." Sang ayah sangat senang mendengar jawaban anaknya, sehingga ia memberinya 50 sen lagi. "Lihat ayah," ujar sang anak, "tadi sudah kukatakan bahwa aku akan mendapatkan uang itu kembali. Hanya saja aku tidak menduga itu terjadi begitu cepat." Pernahkah kita sadar bahwa dalam kebutuhan orang lain terdapat permintaan langsung dari surga terhadap sedikit dari yang kita miliki? Alkitab menegur sikap mengabaikan orang miskin yang sering kita lakukan dengan melontarkan perkataan saleh tanpa berbuat apa-apa untuk mereka. Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Bahkan Galatia 6 ayat 10 mengatakan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Tak ada janji bahwa kita akan segera menerima kembali balasan.
Namun saat Yesus mengajar para pengikutnya tentang kedatangannya kembali, dia mengatakan kita akan diberi upah karena memberi diri kepada orang lain dalam namanya. Matius 25 ayat 34. Kita dapat memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memberi dengan kasih, memberkati orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kami siap melakukannya seperti untuk Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang sudah kami terima. Engkau adalah Jehovah Jireh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.